Selamat sore pemirsa, Breaking News TV One kembali hadir bersama saya Imran Tajudin. Tim SAR masih terus melakukan proses evakuasi korban pasca gempa yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Barat. Kami juga akan memberikan laporan langsung dari sejumlah titik pencarian, baik itu di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, dan juga di beberapa wilayah lainnya. Bersama saya Imran Tajudin, kita mulai Breaking News selengkapnya. Tim SAR masih terus melakukan proses evakuasi korban di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju, Sulawesi Barat. Tim SAR melakukan pencarian di titik-titik bangunan yang runtuh untuk memastikan keberadaan korban di Rumah Sakit Mitra Manakara yang runtuh. Petugas juga melibatkan tim K9 yang spesial mencari korban. Di lokasi ini ada titik yang dicurigai ada korban tertimbun reruntuhan. Saat ini jumlah korban gempa di Mamuju berjumlah 39 orang, sementara di Majene 9 orang. Geser lagi ke belakang tadi, Pak. Kita langsung. Pemirsa, 3 hari pasca gempa yang terjadi, kantor Gubernur Sulawesi Barat ini mulai dibersihkan. 2 alat berat dikerahkan. Alat berat mulai membersihkan puing gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat yang ambruk pasca gempa bumi dengan magnitudo 6,2 Jumat dini hari lalu. Alat berat mengangkat reruntuhan gedung kantor gubernur yang berada di Jalan Abdul Malik Patane Endeng, Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju. Proses pengangkatan reruntuhan dilakukan 2 tim, yakni tim Balai Pelaksana Jalan Nasional dan tim Balai Bendungan. Alat-alat kami sekarang sudah bergerak sekitar ada 9 dari Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai. Terus hari ini akan proses untuk pengangkatan material ini mengarah ke tempat yang kami sementara cari tempatnya. Sementara pembersihan puing hari ini difokuskan di kantor gubernur. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan informasi di lokasi gempa di Rumah Sakit Mitra Manakara, kita telah terhubung dengan reporter TV One Syamsul Ma'arif di Mamuju, Sulawesi Barat, dan juga ada Hijul Akbar di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kita ke Syamsul Ma'arif terlebih dahulu. Syamsul, tadi ada tim K9 yang juga diturunkan. Informasinya ada 1 lokasi 1 korban yang dicurigai ada di bawah reruntuhan. Bagaimana perkembangannya saat ini? Ya, Imran dan pemirsa, benar sekali tadi tim K9 dari Mabes Polri yang dikerahkan untuk ikut melakukan membantu upaya pencarian korban dikerahkan di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju, Sulawesi Barat ini. Tadi tim K9 mencium ada 1 titik yang dicurigai menjadi lokasi korban yang ditemukan, yang diduga sudah meninggal dunia, karena memang spesifikasi K9 yang diterjunkan ini adalah spesifikasi K9 untuk menemukan korban yang sudah meninggal. Namun sebelum K9 dikerahkan, terlebih dahulu tim Basarnas gabungan melakukan upaya pembongkaran puing-puing yang ada atau yang masih ada di tempat ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan nantinya tim Basarnas gabungan untuk melakukan pencarian secara manual. Setelah kemudian reruntuhan sudah dipindahkan sebagian dan dinilai sudah bisa terbuka untuk akses bagi tim relawan, maka kemudian tim K9 akan diterjunkan kembali untuk mencari kembali titik-titik yang tadinya dicurigai merupakan lokasi korban diduga berada di tempat tersebut. Dan saat ini memang baru saja sekitar 10 menit yang lalu tim bantuan Basarnas gabungan, kemudian ada tim
pemadam kebakaran juga tiba di tempat ini karena memang kuat dugaan bahwa masih ada lagi korban yang belum berhasil dievakuasi. Dan saat ini informasi terakhir yang kami peroleh bahwa jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia hingga saat ini berjumlah 39 orang untuk di wilayah Mamuju Sulawesi Barat, kemudian di wilayah Majene 9 orang, tapi belum ada data terbaru karena hasil untuk hari ini memang belum dikeluarkan. Untuk hari ini ada 8 sektor memang yang menjadi sasaran operasi pencarian korban. Tadi kami sempat berbincang dengan tim SAR menyebutkan bahwa 8 sektor ini memang yang meskipun belum ada laporan-laporan baru dari warga yang melaporkan keluarga mereka yang masih hilang, namun tim SAR masih terus melakukan upaya penyisiran daerah-daerah yang terdampak parah akibat gempa di Mamuju, Sulawesi Barat ini. Kami belum mengetahui sampai kapan nantinya upaya proses pencarian akan terus dilakukan, namun tadi tim Basarnas menyebutkan bahwa setelah proses pengerukan terjadi, selesai dilakukan, terus K9 kembali dikerahkan untuk melakukan pencarian. Dan jika memang sudah tidak ada lagi titik-titik yang dinilai dicurigai menjadi lokasi korban, maka pencarian di tempat ini hari ini akan dihentikan. Namun jika K9 kembali mengendus lokasi yang dicurigai menjadi tempat korban, maka pencarian manual oleh tim Basarnas gabungan tentunya akan terus dilanjutkan. Memang untuk saat ini tadi sempat terhenti upaya proses pencarian karena saat ini untuk di wilayah Mamuju Sulawesi Barat ini sedang dilanda hujan ringan. Tadi sekitar 30 menit yang lalu memang hujan sedikit lebat di tempat ini, namun kemudian sudah agak sedikit reda. Hal ini kemudian tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pembongkaran puing-puing runtuhan. Selain damkar kemudian tim SAR, kami juga melihat ada dari Paskas TNI yang ikut membantu untuk melakukan proses evakuasi di tempat ini. Sebelumnya untuk di lokasi Rumah Sakit Mitra Manakara memang sudah sempat dihentikan upaya proses pencarian korban karena menurut keterangan dari pihak rumah sakit yang menyebutkan bahwa seluruh korban yang diketahui berjumlah 8 yang terjebak di bawah runtuhan bangunan rumah sakit ini keseluruhan sudah berhasil dievakuasi. 3 diantaranya dievakuasi dalam kondisi selamat dan 5 meninggal dunia. Namun kenapa sampai upaya pencarian korban masih terus dilakukan di tempat ini? Karena ada laporan dari warga dan keterangan dari pihak rumah sakit yang mereka mencurigai masih ada orang lagi yang terjebak di tempat ini. Dan untuk memastikan hal tersebut, maka tim SAR gabungan juga mengerahkan K9 untuk membantu proses upaya pencarian korban. Ada total 8 K9 yang dikerahkan, 6 unit dari Mabes Polri, kemudian perbantuan dari Sulawesi Tengah juga yang dikerahkan untuk hari ini. Dan rencananya besok upaya proses pencarian korban masih akan terus dilakukan, mengingat memang masih banyak lokasi-lokasi lainnya yang terdampak cukup parah akibat gempa yang terjadi di Mamuju Sulawesi Barat ini. Imran, mungkin untuk sementara itu dulu yang dapat kami kabarkan di tempat ini. Kita kembalikan sementara dulu ke Anda. Samsul, Rumah Sakit Mitra Manakara ini rubuh kita tahu bersama. Dan bagaimana untuk pasien yang sebelumnya dirawat sebelum gempa? Dan bagaimana pelayanan kesehatan terhadap para pengungsi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sana? Baik, Imran, sebelumnya Rumah Sakit Manakara ini adalah rumah sakit yang 7 lantai kemudian rubuh, dan pasien-pasien yang ketika gempa awalnya bermagnitudo 5,9 terjadi, pasien-pasien kemudian diungsikan
Dan setelah gempa magnitudo 6,2 ini terjadi, ternyata masih ada orang-orang yang berada di bawah yang kembali masuk ke dalam rumah sakit inilah kemudian yang menjadi korban sementara. Korban-korban yang sebelum dirawat saat ini sudah sebagian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk melanjutkan perawatan, dan pengungsi-pengungsi lainnya juga sudah tersebar ke beberapa lokasi pengungsian yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan untuk di tempat ini saat ini Kinen masih terus bersiaga di tempat ini karena memang setelah nanti proses pembongkaran selesai, Kinen akan kembali dikerahkan. Ada 2 jenis K9 yang dikerahkan di sini. Yang pertama adalah K9 yang spesialisasi anjing pelacak. Yang dikerahkan di sini ada 2 jenis, yakni anjing pelacak yang spesialisasi untuk mencari korban-korban yang masih hidup, dan yang kedua adalah anjing pelacak yang spesialisasi mencari korban yang sudah meninggal begitu. Namun sebelum menerjunkan anjing pelacak yang spesialisasi mencari mayat ini, mencari jenazah ini, anjing pelacak yang mencari korban hidup dikerahkan terlebih dahulu, dan setelah hasilnya nihil barulah kemudian anjing pelacak spesialisasi mencari jenazah ini dikerahkan. Dan hasilnya adalah salah satu dari 6 anjing pelacak yang dikerahkan ini menemukan satu titik, tepatnya berada di pas di lokasi alat berat ini sedang berada di sebelah kanan dari alat berat ini, merupakan titik di mana titik tersebut merupakan lokasi ditemukan dicurigai ada korban. Lokasi tadi kami sempat minta keterangan dari pihak Basarnas menyatakan bahwa diduga kuat lokasi tersebut sebelumnya adalah lantai 3 yang kemudian rubuh. Namun tentunya hal ini belum bisa dipastikan karena hingga saat ini tim Basarnas gabungan juga masih belum menemukan hasil, belum menemukan tanda-tanda lagi terkait dengan keberadaan yang diduga ada korban lagi, Imran. Baik, Syamsul Ma'arif, tahan dulu laporannya, kita beralih ke reporter Hijul Akbar yang saat ini berada di posko pengungsian kantor Gubernur Sulawesi Barat. Hijul, bagaimana kondisi para pengungsi di posko di lokasi Anda? Ya, selamat sore Imran. Ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang kami dapatkan dari posko informasi yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Barat mengenai upaya penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Mamuju dan Majene. Ada beberapa poin yang dapat kami update di sini adalah yang pertama, ini informasi dari BNPB mengenai korban jiwa. Saat ini berjumlah 56 orang dengan rincian ada 47 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan ada 9 orang di Kabupaten Majene. Sementara saat ini juga tadi kami mendapatkan keterangan dari Doni Mudardo bahwa saat ini untuk proses evakuasi dari korban reruntuhan ini sudah hampir usai usaha untuk evakuasinya, dan saat ini dari tim Kementerian PUPR sudah diturunkan untuk membersihkan puing-puing yang ada di sekitaran kota Kabupaten Mamuju, dan juga yang saat ini kami saksikan langsung ini di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Dari siang tadi hingga saat ini masih diusahakan untuk melakukan evakuasi puing-puing dan juga membersihkan sisa-sisa dari reruntuhan ya akibat gempa yang terjadi pada Jumat dini hari lalu. Kami juga tadi sempat mendapatkan keterangan dari Menteri PUPR yang tiba di posko yang ada di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Ini Basuki Hadi Mulyono tadi mengatakan bahwasanya saat ini usaha dari tim Kementerian PUPR tidak hanya membersihkan puing-puing saja, juga memastikan jalan dari Mamuju dan juga Majene ini kembali bisa dilewati seperti semula, sehingga untuk distribusi BBM ini bisa kembali normal. Dan selain itu juga menanggapi ada beberapa permintaan dari masyarakat yang berada di posko pengungsian di seluruh Kabupaten Mamuju ini. Mereka membutuhkan adanya air bersih, di mana dari tim PUPR juga kini sedang mengusahakan untuk membuat
toilet-toilet mobile dan juga memastikan sumber air bersih yang akan ditempatkan di posko-posko pengungsian pada saat ini. Imran. Ijul, ini sudah beberapa hari pasca gempa dan cuaca kita juga tahu di sana masih turun hujan. Bagaimana kondisi kesehatan dari para pengungsi? Ya, dapat kami informasikan mengenai dari kesehatan dari pengungsi yang berada, khususnya yang ada di posko di kantor Gubernur Sulawesi Barat ini memang kondisinya saat ini ada beberapa yang mengeluhkan sakit, namun kami tadi memantau bahwasanya sudah ada 2 posko kesehatan yang baru dibangun. Yang sebelumnya pada hari Jumat kemarin ini sempat dibangun oleh Kementerian Sosial dan kini ditambahkan dari Kementerian Kesehatan yang baru saja dibangun malam tadi. Dan kami harapkan juga hal tersebut juga dapat membantu memastikan bahwa para pengungsi ini tetap sehat, dan juga untuk distribusi bansos-bansos juga diharapkan segera didistribusikan secara meluas kepada posko-posko mandiri yang dibangun oleh pengungsi. Baik, terima kasih Hijul Akbar. Tadi laporannya ada 56 korban meninggal dunia. Informasi terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 47 orang meninggal di Mamuju dan 9 korban meninggal dunia di Majene, Sulawesi Barat. Terima kasih laporannya rekan-rekan. Kami jeda sejenak pemirsa. Kami akan kembali saat lagi.